Yo, what's up? Salam provokator, berani berkarya. Oke, pada video kali ini ya, gua mau ngebahas sesuatu yang menarik lagi. Dan ini salah satu musisi. Dia ini dikenalnya dengan vokalis yang kejam, vokalis yang garang, dan juga dia ini katanya dia ini juga gay. Dan yang pastinya lu udah tahu ya siapa. Ya, ini namanya Gal mantan vokalis dari Gorgoroth. Di video ini gue akan ngebahas tentang perjalanan Gal dari mudanya sampai dengan kasus-kasusnya dan juga perjalanan karir musiknya. Oke, sebelum gue mulai, mungkin lu semua bisa bantu channel Provokator BK ini dan support kita, subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, agar next lu jika gua mengupload video-video terbaru dan menarik, nah lu nanti akan mendapatkan notifikasinya. Christian Elvin Espedal, atau lebih dikenal dengan nama panggungnya ya, Gal mantan vokalis Gorgoroth. Dan juga Gal ini juga katanya dia seorang pelukis. Dia juga merupakan pendiri sekaligus vokal dari band Trildom dan Gal Scott. Dan masih banyak lagi mengenai dia ya. Gal menghabiskan masa mudanya tinggal di lembah yang jarang penduduknya bernama Espedal. Itu di kota madianya Jaler. Nah, Gal dan keluarganya masih memiliki rumah di lembah tersebut. Meskipun dia sekarang menghabiskan sebagian besar waktunya di Bergen. Awal karir dari Gal ini itu tahun 1993. Di situ pertama kalinya Gal ini terlibat dengan musik black metal ya. Dan dia membentuk band Trildom dengan gitaris Tyron dan basis Takeheim. Mereka merilis demo pada Maret 1994 dengan God Perfector pada drum. Kemudian Gal dan Tyron, rekan bandnya itu merilis album pertama mereka di band Trildom, Till Evigate, pada awal 1995 dengan bantuan dari drummer Ole Nick. Kemudian pada 1998 mereka merilis lagi album Till at End dengan drummer yang bernama Mood. Nah, pada tahun itu juga Gal ini terlibat dengan band Sick Father dan Gal Scott. Kemudian band Sick Father ini dan Gal Scott itu juga merilis album EP pada tahun 1999. Nah, setelah itu pada tahun 1998 juga Gal ini baru bergabung dengan band Gorgoroth. Dan suara Gal ini terdengar di album Gorgoroth yang keempat, yaitu Destroyer. Tapi di album tersebut Gal ini hanya menyanyikan ya lagu-lagu utamanya aja di album tersebut ya. Itu pertama kalinya Gal muncul di Gorgoroth. Kemudian dia membuat debut live pada bulan Mei tahun itu ketika Gorgoroth bermain di Jerman bersama Cradle of Filth. Nah, album Gorgoroth yang pertama menampilkan full Galnya itu di album yang berjudul Incipit Satan. Album ini direkam selama Juli sampai Oktober 1999. Nah, untuk musiknya itu dibuat oleh Infernus dan Tormentor. Dan kemudian lirik itu dibuat juga oleh Infernus, dan Gal juga menulis lirik untuk judul lagu And I'm Up Blood of Helvetia. Dan ini juga menjadi album pertama dari Gorgoroth yang menampilkan unsur-unsur musik industrial, dark ambient, dan juga noise. Nah, di tahun 2002 Gal kabarnya mendapat kasus ya. Dia disebutkan bahwa dia telah menyerang seorang pria tua berumur 41 tahun yang berselisih dengannya pada suatu pesta di rumah Gal. Kabarnya itu saat terjadi kasus tersebut, Gal itu memukul pria tersebut dengan keras dan pria tersebut banyak mengeluarkan darah. Nah, ternyata katanya Gal mengumpulkan darah tersebut di dalam cangkir dan ya katanya juga itu diminumnya. Gal meminum darah tersebut. Wow, anjir.
Namun dalam pembelaannya, Gal katanya hanya sekedar mengumpulkan darah tersebut di dalam cangkir agar tidak berserakan. Tapi nggak ada gunanya juga ya dia ngumpulin darah di dalam cangkir lagi. Dan gue lebih percaya mungkin darah tersebut dikumpulkan di dalam gelas dan bisa jadi diminum, bisa jadi itu hanya untuk gimmick atau kemasan si Gal tersebut agar terlihat sangar. Ya menurut gue seperti itu ya, karena ya Gal ini kan bermain di black metal bro. Nah kemudian pada tahun 2004 Gorgoroth menggelar konser di Krakow, Polandia yang menampilkan kepala domba tertusuk, simbol setan, dan penyalipan tiruan yang dilakukan oleh model telanjang yang disirami darah bro. Anjir, itu konser yang sangat kontroversial. Nah, akibat konser tersebut, Gorgoroth ya dikasuskan oleh polisi di sana ya, di Polandia. Nah, dalam penyelidikan polisi, mereka dituduh melakukan pelanggaran agama yang dapat dituntut di bawah hukum Polandia dan kekejaman terhadap hewan. Kemudian konser yang sangat kontroversi ini itu mengakibatkan Gorgoroth akhirnya dikeluarkan dari turnya Nuclear Blast ya, dan juga rekaman konsernya disita polisi. Sayang banget, itu modal untuk ngemas panggungnya itu udah mahal banget ya, apalagi modelnya yang itu pasti mahal tuh, yang model yang disalib. Kalau ditahan polisi rekamannya rugi banget ya. Nah, kembali di kasus Gal yang sebelumnya itu ya, yang terjadi di tahun 2002, dan Gal di tahun 2004 itu mengajukan banding untuk meringankan hukumannya. Dan akhirnya pada tahun 2005 Gal mendapatkan hukuman selama 14 bulan penjara dan diperintahkan untuk membayar korban sekitar $30.400 sebagai kompensasi. Nah, selama di penjara pada tahun 2006 kabarnya Gal merekam vokal untuk album Gorgoroth berikutnya, yaitu Ad Majorem Satanas Gloriam, di dalam penjara dari April hingga Desember tahun 2006 ya. Dan di tahun 2007 Gal mendapatkan tawaran untuk memainkan film dokumenter berjudul True Norwegian Black Metal. Nah, itu ditampilkan dalam 5 bagian di PBS TV, jaringan siaran Vice Magazine. Nah, di situ Gal menawarkan kepada para pembuat film tersebut, pada pembuat atau kru film tersebut untuk tur ke rumahnya di Espedal dan perdesaan sekitarnya. Film dokumenter ini diproduksi oleh fotografer Peter Besti. Nah, kemudian di tahun 2007 inilah ya mulai antara hubungan Gal dengan Gorgoroth mulai agak clash ya. Di sini kabarnya Gal dan King of Hell itu mencoba untuk menyingkirkan personil atau pendiri Gorgoroth yang bernama Infernus. Nah, disinilah mulai terjadi perselisihan antara Gorgoroth dan antara Gal dan juga Infernus selaku pendiri dari Gorgoroth ini. Nah, di situ terjadi ya perebutan nama. Gal ingin menggunakan nama Gorgoroth, kemudian Infernus itu tidak terima kalau Gal ingin menguasai Gorgoroth pada saat itu ya. Dan di situ mereka terus berselisih sampai ke pengadilan. Kemudian di bulan Maret 2009 ya, itu perselisihan antara Infernus dan juga Gal dalam perebutan nama mulai ada titik terangnya, dan akhirnya nama Gorgoroth itu dimenangkan oleh Infernus. Dan dengan keputusan tersebut akhirnya Gal dan King itu membuat nama baru, yaitu God Seed. Nah, selain dari kasus-kasus tersebut antara Gal melakukan penyerangan dan meminum darah dan juga tentang perebutan nama, nah selain dari kasus-kasus tersebut, Gal pernah itu mengungkapkan itu pada tahun 2008 itu pernah mengungkapkan secara publik. Gal mengungkapkan dalam sebuah wawancara online bahwa ia terlibat dalam peluncuran Wanjo. Wanjo ini adalah koleksi busana wanita
itu dilakukan bersama agen model yang di Norwegia dan di Vero, kemudian desainer Son Jae-woo. Nah, di situ pada saat yang sama terungkap juga bahwa ternyata Gal bersama dengan Di Vero itu pernah memiliki hubungan sejenis atau homo ya. Nah, hubungan mereka ini terjadi itu sejak tahun 2006 dan katanya mereka saat di tahun 2008 sudah putus dan ya mereka hanya berteman baik sekarang katanya ya. Dan akhirnya dalam sebuah wawancara di Rock Hard edisi November 2008, Gal mengungkapkan secara publik bahwa dirinya adalah seorang gay. Itu secara publik Gal mengungkapkan bahwa dia gay. Oke, ternyata di balik kesangaran Gal, di balik Gal yang selalu kontroversi dengan dia minum darah dan juga dia terkenal itu dengan kasus-kasus yang kejam ya. Dan ternyata di balik itu ternyata Gal ini adalah seorang gay. Kemudian di tahun 2009 saat musim panas, band Gal yang bernama Godseed bersama dengan King ya itu tampil di Hellfest Summer Open Air pada bulan Juni dan With Full Force pada bulan Juli. Dan kemudian pada bulan Agustusnya Gal di situ mengungkapkan bahwa dia udah keluar. Dia menyatakan bahwa dia keluar dari band Godseed dan rekan satu bandnya yang bernama King itu mengklarifikasi bahwa Gal itu telah memutuskan untuk pensiun dari dunia musik metal. Kemudian pada tahun 2010 Gal dipekerjakan oleh Dan National Skin di Bergen untuk memainkan peran dalam Spirited Ticket, sebuah pertunjukan untuk Festival Internasional Bergen 2010. Nah, hal ini menyebabkan kontroversi karena sudut pandang anti-Kristen Gal dan dukungan untuk pembakaran gereja. Nah, di situ Uskup Jorvin itu menentang keterlibatan Gal di dalam film tersebut karena kekontroversian Gal yang antikristus atau yang satanis. Di sana uskupnya menolak untuk Gal terlibat di dalam film tersebut. Setelah itu Gal juga muncul dalam film aksi trailer sejarah Norwegia 2012 Flood di Escape sebagai pemanah ya. Kemudian pada tahun 2015 Gal juga mengumumkan band barunya ternyata, yang kabarnya King menyatakan bahwa Gal ini ingin pensiun dari dunia musik metal. Ternyata salah, karena di tahun 2015 Gal itu membuat band baru yang bernama Gal Ride. Mereka memainkan pertunjukan live pertama mereka di Black Metal Festival Norwegia pada 13 November 2015. Nah, sehubungan dengan band barunya ini, itu Gal pernah menyatakan seperti ini. Saya sangat senang dengan apa yang telah saya dan Tom lakukan bersama. Kami telah menciptakan banyak lagu yang bagus, tetapi saya pikir perbedaan di antara kami mungkin adalah alasan mengapa saya memulai band baru ini. Banyak lagu favorit saya yang saya buat di Godseed, dan saya membawa salah satu karakter dari band itu. Wow. Ya, seperti itulah perjalanan karir dari seorang Gal ya. Dan juga Gal ini selain dari musisi, dia juga merupakan seorang seniman pelukis ya. Dia juga punya sebuah pameran lukisan di Galeri Jalar di kota kelahiran Bergen. Dan tak hanya itu, Gal juga ternyata seorang praktisi dari shamanisme Nordik dan sering terlihat mengenakan liontin Mjolnir. Kemudian Gal ini itu sangat dikenal banget, itu sangat menentang yang namanya agama Kristen. Dan karena itu si Gal ini itu dicap sebagai seorang satanis, bro. Namun yang mengejutkan adalah ya Gal menolak akan cap itu ya, kalau dia itu disebut dengan satanis. Gal menolak dengan menyatakan seperti ini. Dalam sebuah wawancara tahun 1995, dia menyatakan, "Saya adalah Tuhan saya sendiri, karena saya adalah setan. Jadi, saya bukan seorang satanis jika dilihat dari istilah-istilah itu." Sambil bercanda, Gal juga menambahkan,
Mungkin Anda bisa menyebutnya agama saya itu adalah Galisme. Dia enggan disebut sebagai satanis karena dia menganggap bahwa Tuhan itu adalah saya sendiri. Saya ini adalah Tuhan saya sendiri. Nah, seperti itu ya. Kemudian di dalam film dokumenter True Norwegian Black Metal, Gal juga pernah berkata seperti, dewa itu ada di dalam dirimu sendiri dan itulah satu-satunya Tuhan yang benar, kata Gal dalam wawancara tersebut ya. Kemudian dalam sebuah wawancara untuk film dokumenter termetal yaitu Headbangers Journey. Nah, saat itu dia masih sebagai vokalis Gorgoroth. Nah, di situ Gal ditanya ya apa yang mengilhami atau menginspirasi musik bandnya, dan Gal menjawab dengan satu kata yaitu Satan. Kemudian ditanya lagi apa yang diwakili setan, dia kembali menjawab dengan satu kata yaitu kebebasan. Oh, anjir, keren, singkat padat jelas jawaban Gal. Kemudian di situ Gal juga menjelaskan tentang tema setan yang dimaksud. Kami menggunakan kata setan itu karena ini adalah dunia Kristen dan kami harus berbicara dalam bahasa mereka. Bagi dunia saya adalah seorang satanis yang berarti melawan terhadap segala sesuatu yang menahan Anda. Kemudian katanya ketika dia menggunakan kata setan itu berarti tatanan alam, kehendak manusia, keinginan untuk tumbuh, keinginan untuk menjadi manusia super, dan tidak ditindas oleh hukum apapun seperti gereja yang katanya hanya sekedar untuk mengumpulkan massa demi kepentingan pribadi mereka. Kemudian dia ditanya lagi tentang apakah dia terpengaruh oleh Friedrich Nietzsche dalam keyakinannya dan penggunaan istilah Superman. Nah, di sana Gal menjawab seperti ini. Bagi saya, dia tidak berarti apa-apa, dan saya tidak memiliki banyak kesamaan dengannya. Secara pribadi, saya fokus pada diri saya sendiri, dan juga fokus pada pemikiran saya sendiri, kata Gal. Kemudian di situ juga, Gal menyatakan sebuah penentangan terhadap yang namanya gereja setan. Dia menggambarkannya sebagai sekelompok orang lemah yang berkumpul seperti tikus, takut berdiri sendiri. Dan dia juga menambahkan bahwa Anton LaVey sebagai selaku pendiri dari agama satanis dan pengikutnya itu merupakan ya sekelompok orang konyol dan mereka semuanya itu kekanak-kanakan. Kemudian mengenai black metal, Gal melihat individualitas sebagai aspek yang paling penting dari genre. Dia menggambarkan black metal sebagai penggambaran kejujuran tanpa kompromi dan perang bagi mereka yang mendengar bisikan. Nah, di situ juga Gal ditanya tentang masalah pembakaran yang dilakukan oleh banyak dari personil-personil black metal di Norwegia. Nah, di situ Gal ditanya pendapat Gal seperti apa. Kemudian Gal menjawab seperti ini. Pembakaran gereja tentu saja adalah hal yang saya dukung 100%. Itu seharusnya dilakukan lebih banyak lagi dan akan dilakukan lebih banyak lagi di masa depan. Anjir. Wow. Di situ Gal sangat setuju dan mengharapkan akan terjadi banyak lagi di masa depan tentang pembakaran gereja ini ya. Wow. Setelah itu di tahun 2013 Gal juga pernah mengungkapkan tentang kebebasan berbicara. Anda harus dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Itu satu-satunya cara untuk berkembang, kata Gal ya. Wow. Keren sih untuk yang ini. Kemudian jika kita menyangkal pendapat siapapun, kita tidak dapat tumbuh. Namun, orang juga harus dapat untuk menghadapi konsekuensi dari mengutarakan pikiran mereka. Orang seperti apa Anda jika Anda tidak membiarkan orang berbicara menentang Anda? Ya, setuju sih. Keren ya. Untuk statementnya yang terakhir ini gue sepakat sih. Oke, mungkin itu saja sedikit tentang perjalanan Gal. Gal dari awal dia kenal dengan black metal, kemudian kasus penyerangannya terhadap pria tua berumur 41, dan dikabarkan bahwa Gal mengumpulkan darah korban tersebut di dalam cangkir dan katanya diminum ya. Tapi Gal menangkis hal tersebut. Tapi menurut gua itu
Bisa jadi ya, karena untuk keren-kerenan, untuk kemasan black metalnya ya. Siapa tahu. Kemudian perseteruan antara pendiri Gorgoroth, Invernus, dan akhirnya dimenangkan oleh Invernus untuk nama Gorgoroth. Lalu Gal membuat nama baru dengan Godseed, kemudian keluar dan main film dan buat band lagi, dan seperti itu. Oke, mungkin itu saja, mungkin perjalanan singkat atau biografi singkat tentang Gal Gorgoroth. Oke, jika lu suka dan lu punya rekomendasi lain untuk gua bahas di video selanjutnya, lu bisa komentar ya, hal-hal yang menarik tentunya di dunia hiburan, khususnya di musiknya, permusikan, baik dunia maupun Indo ya. Lu kabarin ke gua, komen aja. Oke, jika sudah demikian, salam provokator, berani berkarya. See you on the next video. Bye bye.